Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fuji Indra Susilawati, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bandung. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Mimin Mitarsi SPD, yang merupakan guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Ciwidey. Oke, Bu Mimin, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, baik Bu Mimin, sebelum nanti kita mulai masuk ke kelas untuk kegiatan supervisi, ada beberapa hal ingin saya tanyakan kepada Ibu. Nah, di sini untuk materi kita nanti untuk supervisi, materinya tentang apa, Bu Mimin? Materinya tentang ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, baik, itu materi bab yang ke-6 ya, Bu, di ya? semester genap. Oke, untuk kelas 10. kelas 10. Baik Bu Mimin, untuk materi ini tujuan dari pembelajarannya apa saja? Supaya para peserta didik lebih mengenal, mengetahui dan menganalisis apa itu ancaman. Gitu ya. Ancaman apa saja yang bisa menjadi hambatan dan bisa menjadi tantangan terhadap NKRI ini. Oke, baik ya Bu Mimin ya. Jadi memang luar biasa ya, yang menjadi target setelah pembelajaran ini, tujuan itu yang diharapkan. Dan selanjutnya setelah pembelajaran ini dalam prosesnya juga kira-kira yang mau Bu Mimin kembangkan itu apa saja? Yang ingin saya kembangkan dalam materi ini supaya para peserta didik itu lebih mengenal apa itu ancaman itu ancaman apa saja ya, dan para peserta didik juga mengetahui terhadap ancaman-ancaman yang terjadi terhadap hambatan tantangan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan mengetahui hal tersebut, para peserta didik bisa mengaplikasikan perilakunya yang lebih baik dalam kehidupan mereka sehari-hari tentunya. Oke, baik, berarti di sini semua aspek terpenuhi ya Bu ya, baik itu kognitif, psikomotor maupun afektif. Oke, baik ya, luar biasa Bu Mimin. Dan untuk selanjutnya Bu, setelah apa yang dikembangkan, target apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai dari apa yang ingin Ibu kembangkan? Untuk targetnya tentunya saya mengajar ke setiap kelas juga diselingi dengan istilahnya pengembangan karakter dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu ya. Bukan hanya teori di kelas saja, tetapi pengembangannya lebih kepada karakter daripada peserta didik supaya mereka lebih mengetahui terutama di ancaman non militer. Karena untuk di ancaman non militer ini sifatnya yang non fisik, yang biasanya lebih mengganggu kepada kaum generasi muda, generasi remaja, khususnya itu siswa-siswi SMA yang sedang kita ajar ya. Jadi setelah pengembangan dari materi ini, para siswa tentunya bisa berperilaku yang lebih sesuai dengan tuntutan nilai-nilai moral Pancasila, bisa mengikuti atau menyikapi bagaimana ketika ancaman non militer itu menghinggapi bangsa dan negara ini melalui generasi mudanya. Oke, baik ya Bu Mimin ya. Jadi tadi adalah merupakan strategi yang nanti akan dilakukan begitu. Nah, lalu kemudian di sini apa yang menjadi pengharapan Ibu ya dalam kegiatan ini, dan tentu metode apa yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran? Iya. Harapan yang diinginkan yaitu apa? Tercapainya KD ini ya, ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini tersampaikan kepada para peserta didik. Para peserta didik memahami, mengetahui, menganalisis daripada ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun metode yang ingin saya lakukan nanti di kelas melalui metode diskusi antar peserta didik tentang peran serta mereka nantinya dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatasi ancaman militer dan ancaman non-militer dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik ya Bu Mimin ya. Nah, berarti di sini untuk metode apa yang dikembangkan, strategi ya sudah tadi disampaikan. Nah, terakhir di sini Bu Mimin, penilaian seperti apa yang akan Ibu laksanakan selama dalam kegiatan pembelajaran? Iya.
Untuk penilaian akan ada penilaian tertulis dan ada penilaian tertulis. Maksudnya ya, yang tertulis maksudnya yaitu penilaian pengetahuan sehari-hari kita pembelajaran di kelas ya. Dan termasuk dari segi absensi pun itu hubungannya dengan kerajinan siswa di kelas, dengan pengerjaan tugas siswa, itu bisa dimasukkan ke dalam penilaian yang tertulis. Adapun penilaian yang tidak tertulis melalui pengamatan sikap mereka sehari-hari di sekolah. Oke, baik ya Bu Mimin ya, dari insya Allah nih kalau saya dengar dari Ibu luar biasa sekali, nampaknya nih percaya diri nih untuk nanti supervisi ya. Nah, kira-kira nih kapan kita akan supervisi untuk di kelas waktunya Bu Mimin? Ya, bagaimana kalau nanti kita memasuki jam setelah istirahat jam 10? Oke, boleh Ibu. Ya, di kelas ya. 10 IPS 1. 10 IPS 1. Ya. Oke, baik Bu Mimin, nanti kita ketemu di sana Ya. ya. Semangat Bu Mimin untuk Ya, nanti supervisinya sama-sama. ya. Amin, terima Nah, tadi yang kasih. sudah disampaikan mudah-mudahan nanti tersampaikan dan nanti kita akan Amin. evaluasi setelahnya. Oke, Ya. itu saja Bu Mimin ya. Terima Ya. kasih. Ya, sama-sama. Oke, baik, terima kasih. Yang tadi kita lakukan adalah merupakan praktek coaching untuk supervisi akademik, dan untuk selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini, Ibu akan memberikan materi tentang ancaman militer dan ancaman non-militer terhadap integrasi bangsa. Itu bisa mengancam dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Di antaranya aspek politik, aspek ekonomi, aspek pertahanan. Silahkan berbaris ini untuk duduk berhadapan menjadi berkelompok. Ibu kasih waktu dalam waktu 3 menit sudah tersusun rapi. Setiap kelompok punya pemikiran masing-masing berembuk dengan kelompoknya masing-masing. Coba sebutkan serta analisis partisipasi apa yang ingin kalian lakukan dalam menjaga integrasi nasional bangsa dari ancaman militer maupun ancaman non-militer. Ibu minta tiap kelompok 4 jawaban. Oh, searching, oke. Coba berdasarkan fisik, militer fisik. Pas peperangan, penjajahan, Upaya mengatasi konflik, Nah, saya upaya mengatasi empat aja ya, kalian analisis tentang partisipasi kalian ya, yang ancaman non-militer sama yang ancaman militer. Jadi ada apa? Ancaman di bidang militernya apa? Terus ancaman di bidang non-militernya seperti apa? Oh, sabotase. Kalau kesulitan kalian boleh bisa bantuan dari misalkan kayak media sosial juga boleh, supaya kalian bisa menganalisis lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki Gustian dari kelompok 4. Saya ingin mempresentasikan tentang partisipasi saya sebagai siswa dalam upaya menjaga integrasi nasional bangsa dari ancaman militer maupun ancaman non-militer. Upaya mengatasi ancaman integrasi nasional di bidang ideologi dan politik adalah upaya mengatasi dilakukan dengan cara penguatan ideologi Pancasila. Sekali ya buat Reki, terima kasih untuk presentasinya ya. Mungkin jawaban dari Reki akan berbeda dengan jawaban dari yang lain, tidak apa, itu menunjukkan bahwa kita bineka tunggal ika ya. Yang jelas ketika kita atau kalian sebagai siswa tentunya harus selalu ikut berpartisipasi dalam
banggakan materi hari ini tentang ancaman militer dan ancaman non-militer. Ibu cukupkan sekian kesimpulan materi hari ini. Untuk ancaman itu ada sifatnya ancaman militer dan ancaman non-militer. Militer kelihatan fisiknya, non-militer tidak kelihatan fisiknya. Ya, Ibu cukupkan sekian. Sehat selalu buat kalian. Ilmu yang dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bu Mimin, bagaimana perasaannya setelah kita melaksanakan kegiatan supervisi akademik? Alhamdulillah lega, plong, tidak deg-degan lagi. Oke, sebelumnya bagaimana yang merasakan? Tegang, deg-degan. Oke, wajar ya, nervous Iya, gitu ya. iya. Oke, baik Bu Mimin. Tadi dari apa yang sudah kita laksanakan ya, dari supervisi di kelas tadi Iya. yang sudah kita lakukan sama-sama. Iya. Kira-kira menurut Ibu hal baik apa yang sudah Ibu lakukan dan Iya. apa saja yang mungkin perlu Ibu kembangkan? Iya, hal yang sudah saya lakukan tadi ketika di kelas ya, siswa itu dijadikan sebagai pusat gitu ya. Terus juga melalui pembelajaran secara diskusi gitu ya. Ada interaktif antara saya sebagai guru dengan siswa, dan siswa dijadikan sebagai pusat gitu. Oke, student center ya Bu Iya, ya. Oke, iya. baik ya. Tadi kira-kira menurut Ibu dari apa yang sudah Ibu lakukan, hal yang perlu Ibu kembangkan kembali begitu apa saja kira-kira Bu? Dalam hal metode dan strategi pembelajaran. Iya, terutama saya ingin mengembangkan metode strategi pembelajaran yang lebih bermanfaat lagi, yang lebih sesuai dengan zaman milenial seperti ini. Kebetulan saya kan istilahnya guru sudah tidak muda lagi gitu, jadi ingin sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, baik ya. Untuk mencapai itu semua, kira-kira upaya apa yang bisa Ibu lakukan? Salah satu upayanya Bu, melalui pembelajaran saya banyak belajar dengan cara misalkan mengikuti seminar-seminar, dengan mengikuti lokakarya juga dengan seperti ini, diskusi dengan Bu Fuji, banyak ilmu yang saya ambil, yang saya peroleh dari Bu Fuji. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu ya. Jadi kita sharing ilmu, rekan Iya, sejawat begitu ya. iya. Ibu juga aktif dan seminar begitu Iya. ya. Kira-kira kapan Ibu bisa melakukan berbagai upaya yang tadi Ibu sudah sampaikan? Ya mulainya ya kalau misalkan ada kesempatan saya ikuti ya secepatnya. Ketika ada waktu, ada kesempatan, kenapa tidak saya ikuti? Ya ikuti. Untuk apa? Untuk mencapai pembelajaran yang lebih baik lagi. Oke, baik ya, luar biasa Ya. Bu Mimin ya. Tadi juga saya rasakan luar biasa gitu, ada yang mau siswa begitu, Ya. kemudian juga Ibu luar biasa interaktif sama siswa, Ya. dan siswa pun di sini juga mendapatkan pembelajaran terbimbing dari Ibu Ya, begitu terima ya. kasih. Nah, jadi saya kira di sana memang betul-betul student center sehingga Ya. cukup aktif. Ibu juga Ya. dapat membawa suasana yang begitu Ya. luar biasa. Dan tadi pun di akhir kegiatan pembelajaran pun Ibu melakukan refleksi bersama siswa Ya. ya. Jadi Ya. kita bisa melihat secara utuh dari Ya. rangkaian kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Ya. Nah, di sini Bu Mimin kira-kira dari supervisi yang sekarang dengan Ya. supervisi yang sebelumnya yang pernah Ibu alami, apa yang menjadi perbedaan? Jauh sekali Bu. Kalau dulu maaf ya, deg-degannya luar biasa, tegangnya luar biasa. Terus saya kadang sampai wah ditanyakan administrasinya kurang komplit lah, inilah yang kurang, banyak sekali item-item yang perlu saya perbaiki, sehingga istilahnya menyita waktu untuk melakukan pembelajaran di kelas. Kalau dengan istilahnya supervisi yang sekarang lebih ringan gitu, Ringannya bagaimana? lebih menyenangkan. Jadi tidak terasa semacam kayak ada beban. Oke. Ya, jadi tahu oh ini kekurangannya ini, kelemahannya ini gitu. Yang dievaluasi, yang dipelajari seperti ini gitu. Ya, terima kasih ya. Jadi bahagia ke gurunya. Oke, terima kasih Bu ya. Luar biasa sekali Bu Iya. Mimin begitu ya. Dan di Iya. sini juga tentu kita sama-sama untuk bagaimana upaya meningkatkan kualitas profesional kita Iya. begitu ya dalam mengajar. Dan kira-kira menurut Bu Mimin apakah supervisi ini harus dilakukan secara berkala?
Kalau menurut pendapat saya pribadi, saya sangat antusias dan istilahnya merespon sekali terhadap kegiatan ini. Bagus, Merasa banyak terbantu ya, Bu? merasa terbantu. Ini kalau bisa terus dilanjutkan supervisi seperti ini, ya. Oke, insya Allah Bu ya buat Iya, komunitas begitu iya, ya. soalnya jadi senang gitu, bahagia gitu. Oke, terima kasih. Iya. Terasa Bu kebahagiaan Ibu selesai ya. Iya. Oke. Kalau di rank nih Bu ya penampilan tadi yang Ibu Iya. tampilkan kegiatan pada saat observasi supervisi Iya. akademik, kira-kira kalau di rank dari angka 1 sampai 10 Ibu sebelumnya ya, sebelum Iya. supervisi sama yang Iya. sesudah, perbedaannya bagaimana kalau sebelum supervisi Ibu ada di rank 1 atau 10? Sampai 10 ada di rank berapa? Maaf ya, mungkin kalau di rank sebelum supervisi saya ada di rank 7 lah, Bu. 7. Iya. Oke, baik. Kalau 7 berarti harus ada 3 lagi yang perlu Iya, Ibu kembangkan. betul. Ibu perbaiki ya Bu ya. Betul, Dan Ibu tahu betul. apa yang perlu Ibu kembangkan? Iya, ya di antaranya untuk masalah misalkan pembelajaran IT, metodenya ditingkatkan, strateginya juga ditingkatkan, seperti Oke, itu. baik. Setelah supervisi nih Bu ya. Nah, kira-kira Ibu merasa Ibu di rank berapa nih? Maaf Dari ya. 1 sampai 10. Maaf ya, ini sedikit percaya diri, Iya. sesudah di rank mah ya. Kayaknya ada di posisi rank 9 dan Asik, 9 ya Bu ya. Iya. Oke, berarti sudah ada peningkatan ya Bu ya Iya. sebelum dan sesudah. Iya. Berarti ada satu lagi yang perlu Ibu kembangkan, Ibu Iya. maksimalkan. Itu ya Bu Mimin ya. Iya, Oke, di bidang IT kayaknya. Oke, itu. Iya, Oke, iya, baik. Dan iya. yang pastinya juga kita harus memaksimalkan dari bermacam-macam media konten Iya, ya, Bu ya. Oke, iya, dari IT iya. yang nanti Ibu Iya, yang disesuaikan dengan pembelajaran materi, disesuaikan dengan IT dan istilahnya pembelajaran saat ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Mimin Iya. atas waktunya Iya, ya. sama-sama. Dan yang pastinya juga saya banyak belajar dari Bu Mimin Sama-sama, ya. Bu. Dan insya Allah ke depan kita melaksanakan supervisi berikutnya. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Mimin ya. Iya. Terima kasih. Kami telah melaksanakan kegiatan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.